Selamat pagi. Hari ini Mira akan berikan pengantar mata kuliah bioinformatika. Perhatikan di slide ini ada beberapa hal yang bisa Anda pernah lihat, mulai dari fondasinya Human Genome Project, genomik to biologi, genomik untuk kesehatan, genomik untuk masyarakat, dan dalam bangunan ini juga ada resources, ada computational biologi atau biologi komputasi, ada perkembangan teknologi, pelatihan, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang mendasari berkembangnya suatu bidang kajian yang namanya bioinformatika. Nah, bioinformatika itu adalah dapat dikatakan penelitian, pengembangan atau aplikasi dari teknik atau tools komputer yang dan pendekatannya untuk memecahkan atau mempelajari masalah-masalah biologi, kesehatan, perilaku, data kesehatan, termasuk di dalamnya adalah mendapatkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasi data-data biologi. Dalam hal ini lebih banyak ditekankan pada data-data bioinformatika itu lebih seolah-olah hanya mengarah pada data-data sequencing DNA atau urutan dari DNA, adenin, guanin, sitosin, timin. Namun pada penerapannya bioinformatika juga diaplikasikan pada molekul-molekul seperti asam amino dan sebagainya. Nah, bioinformatika ini merupakan bidang kajian interdisiplin atau antardisiplin karena memang dari namanya sudah sangat jelas bioinformatika, berarti gabungan dari biologi dan teknologi komputasi biologi, sehingga dalam penerapannya juga berhubungan dengan kesehatan dan molekuler biologi. Kalau Anda pelajari sekarang ini kan perkembangan teknologi informasi atau informatika itu sangat rigid, sangat berkembang dengan luar biasa, sehingga menyentuh berbagai bidang ilmu termasuk biologi. Nah, ini ruang lingkup dari bioinformatika itu merupakan yang sudah disebutkan tadi, yaitu terutama kita lebih banyak menekankan pada kajian aplikasi dari data-data biologi molekuler untuk bioinformatika. Jadi bagaimana kita mendapatkan data, mengolah data, menyajikan data, tentunya dalam perkembangannya menggunakan beberapa software bioinformatika, analisis bioinformatika. Istilahnya kita mengartikan data. Beda dengan biostatistika, data-data statistik yang kita analisis dalam bioinformatika ada data-data sequence DNA atau sequence asam amino yang akan kita analisis. Nah, untuk computational analysis itu untuk data biologi itu yang kita analisis nantinya adalah keseluruhan dari genom, itu whole genome sequencing. Kita bisa lihat nanti di NCBI. Berikut kita juga bisa melihat profiling dari genomic expression global pada genbank. Kita bisa mempelajari juga functional genomic, structural genomic atau proteomic berhubungan dengan protein, dan kita bisa mempelajari juga komparatif genomik. Tapi mungkin dalam waktu yang terbatas kita lebih banyak mempelajari sequencing DNA dan sequencing hasil sequencing dari asam amino protein. Nah, ini ruang kajian dari bioinformatika. Ini kan ada DNA, ini ada structural genomic. Sementara RNA itu adalah functional genomic, karena DNA ini menyimpan informasi genetik suatu sifat atau karakter tertentu. Sementara data-data dari DNA ini akan ditranskripsi menjadi RNA, bentuk lain dari asam nukleat yang bersifat single strand yang dapat keluar dari inti sel kalau pada eukariotik untuk diekspresikan menjadi asam-asam amino menjadi protein. Jadi ini fungsional genomik, ini struktural membawa data genomik. RNA ini adalah menyalin data atau salinan data dari struktural genomik, karena memang DNA itu tempatnya di inti sel, tidak akan
keluar dari inti sel untuk eukariotik, sehingga datanya harus diterjemahkan dalam bentuk molekul asam nukleat yang lain yang namanya RNA untuk disalin tadi ya, untuk diterjemahkan menjadi asam amino protein. Nah, untuk protein ini itu ada proteomics, dan yang setelah protein ini mengalami pasca translasi pada eukariotik, dia akan terwujud dalam bentuk fenotip yang di sini dinamakan phenomics, karena fenotip itu karakter ekspresi gen yang bisa kita amati. Nah, ini yang banyak kita bergaul di bioinformatika, itu urutan sequence yang dalam bentuk adenin, guanin, timin, sitosin. Kalau pada RNA ada urasil. Ya. Nah, what the function of bioinformatic analysis? Apa fungsi dari analisis bioinformatik? Pertama, kita untuk genome sequence, pertama kali kita dapat mendapatkan blueprint dari aktivitas di dalam sel. Jadi Anda sudah pelajari, kalau Anda sudah mengontrak mata kuliah genetika dan biologi molekuler, maka keseluruhan aktivitas seluler sesungguhnya dikontrol oleh genom yang ada di inti sel untuk eukariotik, yaitu pada DNA, sehingga apapun yang akan terjadi dan berlangsung selama siklus hidup suatu sel itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh DNA. Selanjutnya, gene expression atau penerjemahan dari informasi genetik yang ada pada DNA menjadi bentuk protein, sehingga dapat melakukan fungsi-fungsi fisiologis dan biokimia di dalam sel. Berikut pada level struktural itu mekanisme kerja molekul. Nah, implikasi utama pada analisis bioinformatik digunakan dalam bidang kesehatan, penemuan obat, regulasi metabolisme, dan juga pada biodegradasi. Ini untuk struktur biologi yang kita akan banyak bekerja pada bioinformatik, itu data-data ini. Kalau ini sequence ini dalam bentuk asam amino, ini metionin, nanti Anda lihat kuncinya. Ini struktur 3 dimensinya, ini linear, ini struktur kompleksnya, struktur skalanya, baru ini adalah sistem dinamiknya di dalam sel. Berikut ini sel, dan ini menuju pada organisme. Nah, kita lihat ini dalam bioinformatik kita nanti akan banyak bekerja menggunakan internet. Tentu Anda harus sediakan laptop, sediakan laptop yang cukup memadai, minimal iCore 3 atau iCore 5 lebih baik, dengan RAM 8 atau 16, 8 lah bolehlah. Nah, karena kita banyak akan mengakses data-data sequence GenBank. Di sini yang paling banyak terkenal digunakan adalah GenBank NCBI USA, dan yang berikut ada di Jepang, dan ada MBL untuk Europe. Nah, ini alamat-alamat websitenya, browser yang bisa Anda coba-coba kunjungi sebentar, sehingga ketika nanti kita akan banyak menggunakan data-data atau mengambil data dari GenBank ini, Anda lebih baik lagi untuk melihatnya. Oke, ini pengantar untuk bioinformatika. Sepintas Nir juga akan memberikan tentang RPS bioinformatika. Mudah-mudahan ada di sini. RPS bioinformatika. Ini materi dalam bioinformatika yang Anda akan pelajari sepanjang 1 semester ini. Itu ada pengertian bioinformatika, pendahuluan, biologi komputasi, ini sudah Nir kasih. Berikut kita akan mempelajari tentang pangkalan data dan mencari data, membaca data biologi pada GenBank. Tadi pangkalan-pangkalan data yang Nir sudah tunjukkan yang tadi, ini adalah pangkalan-pangkalan datanya. Ya. Yang berikut kita mempelajari, jadi pangkalan data itu sudah memuat data nukleotida, DNA, dan data asam amino protein. Berikut pada pertemuan ketiga keempat kita akan melakukan analisis sequence. Analisis sequence ini kita coba masuk BLAST. BLAST ini Basic Local Alignment Searching Tools yang ada pada NCBI. Kita coba masuk pada perancangan primer, identifikasi pemetaan restriksi. Semua kita menggunakan NCBI. Sekali lagi benar selalu ingatkan, tolong disiapkan dengan baik untuk laptop atau komputer dengan minimal ya iCore 5 atau iCore 3, atau ada yang
prosesor yang AMD yang setara dengannya. Pertemuan kelima kita melakukan analisis keanekaragaman genom. Pertemuan keenam kita identifikasi polimorfisme dan variasi genom. Setelah itu ada ujian tengah semester. Ini lebih banyak pada project ya, pada ujian tengah semester untuk project. Pada pertemuan ke-9 kita akan melakukan konstruksi atau membangun poem filogeni. Pertemuan ke-10 ke-11 kita melakukan identifikasi organisme berdasarkan hierarki molekuler. Berikut kita masuk pada analisis sekuens protein dan merancang protein. Nanti Mner akan berikan project, sebagian materi diberikan penjelasan, tapi sebagian project dan hasil ujian akhir ini, karena ini bioinformatika lebih pada mata kuliah terapan, maka Mner akan meminta project yang harus Anda selesaikan. Project itu sudah ada project sebelum ujian tengah semester dan ada project kedua setelah ujian tengah semester. Oke, ini pengantar untuk mata kuliah yang bisa Mner berikan. Sekali lagi yang jadi catatan yang bisa Mner ingatkan ke Anda adalah mohon Anda menyiapkan laptop kalau bisa minimal itu i5 ya, i5 atau terserah lah, yang penting setiap setara dengan itu. Berikut Anda akan menginstall beberapa aplikasi so boleh cari mulai sekarang, yaitu bioedit, beberapa aplikasi analisis bioinformatics. Ini sebenarnya juga AI-nya, artificial intelligence untuk bioinformatics. Nah, bioedit bisa juga Anda ambil program Geneos, bisa Anda ambil program Mega. Ini yang Mner bisa sampaikan dulu. Untuk bioedit ini free Anda download. Untuk Geneos free hanya 1 month. Dan ini Mega ini free. So Mner harapkan ini sudah pada pertemuan berikut Anda sudah melakukan install bioedit, Mega, Geneos, silakan. Ya. Ini dulu jadi ini sudah tugas ya. Tugas untuk next week Anda harus lakukan. Kalaupun laptop Anda belum bisa siapkan secara personal, Anda bisa menyiapkan laptop per kelompok. Jadi minggu depan ketika pertemuan bioinformatik yang kedua, Mner harapkan Anda sudah menyiapkan tugas-tugas ini ya. Menyiapkan tugasnya adalah Anda menginstall. Sekali lagi, tugas untuk minggu depan adalah menginstall beberapa aplikasi bioedit atau Geneos atau Mega. Saran Mner ambil saja yang free, tapi kalau mau coba Geneos silakan. Ya. Itu bisa Mner sampaikan. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Semoga materi pengantar ini bisa memberikan sedikit pemahaman Anda mengapa Anda mempelajari bioinformatika. Di tambahan sedikit, di Bogor di ITS itu ada khusus prodi yang namanya prodi bioinformatika. Karena kan sekarang perkembangan teknologi informatika sangat pesat, akhirnya juga big data, khususnya data DNA itu didekati dengan bidang ilmu baru, yaitu bioinformatika. Baik, semoga ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa Anda tanyakan di grup WA, dan ini Mner akan kasih link di YouTube sehingga bisa Anda gunakan.